Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ajeng Amanda Dwi Putri with NPM 25411136 and I'm from Management 25 class A. In this year, I want to talk about materi FGD or Focus Group Discussion dalam komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Tanpa komunikasi yang baik, informasi tidak akan tersampaikan dengan jelas dan dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara anggota tim maupun dengan pihak luar. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat membantu organisasi untuk bertukar ide, menyampaikan pendapat, serta mencari solusi terhadap suatu permasalahan secara bersama-sama. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Focus Group Discussion atau FGD. FGD merupakan kegiatan diskusi yang melibatkan beberapa orang dalam satu kelompok untuk membahas suatu topik tertentu secara mendalam. Melalui diskusi ini, berbagai ide dan pendapat dapat muncul sehingga saat membantu menemukan solusi terbaik terhadap suatu masalah. FGD atau Focus Group Discussion adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah. Diskusi ini biasanya dipandu oleh seorang moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus pada topik yang telah ditentukan. FGD melibatkan beberapa peserta yang memiliki latar belakang, pengalaman, atau pengetahuan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Dalam diskusi ini, setiap peserta diberikan pendapat, pengalaman, maupun ide mereka secara bebas namun tetap terarah. Metode FGD sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, pemasaran, dan juga dalam dunia bisnis. Hal ini merupakan mampu menggali informasi yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode lainnya seperti survei atau kuesioner. Dan komunikasi bisnis adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau ide yang terjadi dalam lingkungan bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesalahpahaman dan kelancaran aktivitas organisasi. Komunikasi ini dapat terjadi antara pimpinan dan karyawan atau sesama karyawan maupun antar perusahaan dengan pelanggan dan mitra jaya. Komunikasi bisnis tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dapat dipahami dengan baik dan diterima. Oleh karena itu, komunikasi bisnis harus dilakukan dengan jelas, efektif, dan profesional. Dalam praktiknya, komunikasi bisnis dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi lisan dapat berupa rapat, presentasi, diskusi, atau pertemuan langsung, sedangkan komunikasi tertulis dapat berupa laporan, email, surat, maupun dokumen lainnya. Hubungan FGD dengan komunikasi bisnis adalah FGD memiliki hubungan yang sangat erat dengan komunikasi bisnis karena kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam FGD, peserta saling bertukar informasi, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik terhadap suatu permasalahan. Melalui FGD, perusahaan dapat memperoleh berbagai pandangan dari para peserta yang memiliki pengalaman dan pemikiran yang berbeda. Hal ini sangat penting karena keputusan bisnis yang baik biasanya didasarkan pada berbagai pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Selain itu, FGD juga dapat membantu meningkatkan keterbukaan komunikasi dalam suatu organisasi.
Ketika anggota tim merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan didengarkan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Tujuan dilaksanakannya FGD memiliki beberapa tujuan penting, terutama dalam dunia bisnis dan organisasi. Salah satu tujuan utama dari FGD adalah untuk mengumpulkan berbagai ide dan pendapat dari para peserta mengenai suatu topik tertentu. Selain itu, FGD juga bertujuan untuk mencari solusi terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi. Melalui diskusi kelompok, berbagai alternatif solusi dapat muncul sehingga perusahaan dapat memilih solusi yang paling tepat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk menyampaikan pendapat. FGD dapat menciptakan suasana diskusi yang lebih terbuka dan demokratis. FGD juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi suatu kebijakan program atau produk yang telah dijalankan oleh perusahaan dengan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak. Perusahaan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kebijakan tersebut. Manfaat FGD. Pelaksanaan FGD memberikan berbagai manfaat bagi organisasi atau perusahaan. Salah satu manfaat utama dari FGD adalah membantu perusahaan dalam memahami berbagai sudut pandang yang berbeda dari para peserta diskusi. Selain itu, FGD juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi para peserta dalam diskusi kelompok. Peserta belajar bagaimana menyampaikan pendapat secara jelas, mendengarkan orang lain dengan baik, serta memberikan tanggapan yang konstruktif. FGD juga dapat meningkatkan kerjasama tim ketika anggota tim berdiskusi bersama untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Mereka akan belajar untuk bekerja sama dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Manfaat lainnya adalah membantu perusahaan dalam menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Dalam suasana diskusi yang terbuka, peserta dapat menyampaikan gagasan kreatif yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bisnis. Ciri-ciri FGD yang baik. Agar FGD dapat berjalan dengan efektif, terdapat beberapa ciri yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah adanya moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus pada topik yang dibahas. Selain itu, jumlah peserta FGD biasanya tidak terlalu banyak, biasanya sekitar 6 hingga 10 orang. Hal ini bertujuan agar setiap peserta memiliki kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapat mereka. FGD juga harus dilakukan dalam suasana yang nyaman dan terbuka sehingga peserta merasa bebas untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka tanpa merasa takut atau tertekan. Selain itu, setiap peserta diharapkan dapat saling menghargai pendapat orang lain meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Tahap pelaksanaan FGD. Pelaksanaan FGD biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, penyelenggara menentukan tujuan diskusi, memilih peserta yang akan terlibat, serta menyiapkan topik yang akan dibahas. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan diskusi. Pada tahap ini, moderator membuka diskusi dengan menjelaskan tujuan kegiatan serta aturan yang harus diikuti oleh peserta. Moderator juga bertugas memastikan bahwa setiap peserta memiliki kesempatan untuk berbicara. Tahap ketiga adalah tahap pencatatan hasil diskusi. Semua ide dan pendapat yang disampaikan oleh peserta dicatat agar dapat dianalisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini hasil diskusi dirangkum dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan, dari penjelasan tersebut
dapat disimpulkan bahwa focus group discussion adalah FGD merupakan metode diskusi kelompok yang sangat efektif untuk menggali berbagai pendapat, ide, dan solusi terhadap suatu permasalahan. Dalam dunia bisnis, FGD memiliki peran penting dalam meningkatkan komunikasi, memperkuat kerja sama tim, serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Melalui FGD, setiap peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka sehingga tercipta diskusi yang terbuka dan konstruktif. Oleh karena itu, pelaksanaan FGD yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan organisasi maupun perusahaan. Itu saja materi penjelasan FGD dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.